Selamat datang di channel pendidikan bahasa Inggris Pro L. Kali ini kita akan membahas present perfect. Present perfect digunakan pada aktivitas-aktivitas sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk membicarakan aktivitas di masa lalu, tetapi masih ada hubungannya dengan hasil atau akibat di masa sekarang. For example, contohnya, Mr. Smith is not here. He has gone out. Tuan Smith tidak ada di sini. Dia sudah pergi. The employee cannot go because she hasn't finished her job. Pekerja itu tidak bisa pergi karena dia belum menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian juga present perfect digunakan untuk aktivitas yang dimulai di masa lalu dan yang berkaitan dengan masa sekarang. Makanya seringkali kita menggunakan conjunction since dan for. Since berarti sejak, for berarti selama. For example, the lady has been beautiful since she was young. Wanita itu sudah cantik sejak dia masih muda. She was young di sini kondisinya past tense, tetapi hasil atau result dari pernyataan ini dia masih cantik sampai sekarang. Makanya kita menggunakan present perfect. George has had the van for 3 years. George sudah mempunyai mobil van itu selama 3 tahun. Kemudian juga present perfect digunakan untuk aksi yang tidak begitu jelas kapan terjadinya di masa lampau. Maka dari itu seringkali kita menggunakan kata conjunction before dan juga ever. For example, I've seen the old man before. Saya pernah melihat pria tua itu sebelumnya. Have you ever heard about the news? Pernahkah kamu mendengar tentang berita itu? Be and go. Be dan go mempunyai persepsi arti yang berbeda. Contohnya sebagai berikut. He's gone to Canada. He's singkatan dari he has. Maka menjadi he has gone to Canada. Untuk pernyataan berikut ini, he's di sini menyatakan kalau dia pergi ke Kanada. Maka kondisinya dia sekarang berada di Kanada. He's been to Canada. He has been to Canada. Dia pernah pergi ke Kanada sebelumnya. Sekarang dia tidak berada di Kanada. Untuk pola kalimat present perfect, yang pertama untuk bukan kata kerja. Untuk bukan kata kerja, maka kita menggunakan bantuan been di sini. Maka untuk subjek I, you, we, they, diikuti dengan have, diikuti juga dengan been. Kemudian diikuti dengan adjective, adverbs, atau noun. Apabila subjeknya he, she, it, maka yang kita gunakan adalah has, diikuti dengan been, kemudian diikuti dengan adjective, adverbs, atau juga noun. Been ini sendiri sebetulnya adalah bentuk ketiga dari to be. Di mana bentuk pertamanya adalah am, is, are, bentuk keduanya was atau were, sedangkan bentuk ketiganya adalah been. Untuk kalimat negatif, cukup kita letakkan not setelah have dan has. For example, menjadi have not, atau disingkat menjadi haven't, has not, disingkat menjadi hasn't. Untuk kalimat interrogatif, cukup kita letakkan have atau has di awal kalimat. Have I been, adjective. Has she been, adjective. Untuk formula yang kata kerja, maka kita menggunakan kata kerja bentuk ketiga atau verb 3, atau sering juga disebut dengan past participle. Maka pola kalimatnya sebagai berikut. I, you, we, they have verb 3. He, she, it has verb 3. Untuk kalimat negatif, cukup kita letakkan not setelah have dan has. I, you, we, they have not atau disingkat menjadi haven't. Kemudian verb 3. Has not disingkat menjadi hasn't. Kemudian diikuti juga dengan verb 3. Untuk kalimat pertanyaan, cukup kita letakkan have dan atau has di awal kalimat. Menjadi have, I, verb 3, has, he, verb 3. Adapun keterangan waktu yang sering kita jumpai di dalam present perfect, di antaranya before, ever, never, seldom, sometimes, often, usually, just.
For example, they've never met one another. The children have heard the urban legend story often. Ever terkadang digunakan untuk kalimat pertanyaan atau questions, dan never mempunyai arti negatif di dalam kalimat. For example, have you ever been to Canada? Apakah kamu pernah ke Kanada? We've never left for Texas. Kita belum pernah pergi ke Texas. Already diletakkan setelah has atau have. Dan yet biasanya digunakan untuk kalimat pertanyaan dan kalimat negatif yang diletakkan di akhir kalimat. For example, the gang of wolves has already disappeared in the dark. Segerombolan serigala sudah menghilang di kegelapan. The workers haven't finished the project yet. Para pekerja belum menyelesaikan proyek itu. Has Mrs. Jackson cooked for us yet? Apakah Nyonya Jackson sudah memasak untuk kita? All one's life, since, dan for. Since menjelaskan tentang kapan waktu dimulai aktivitas tersebut. Sedangkan for menjelaskan durasi atau lamanya aktivitas tersebut. For example, the employee has worked all her life. Pekerja itu sudah bekerja sepanjang hidupnya. We've waited for you for 2 hours. Kita sudah menunggu kamu selama 2 jam. He has gone since this morning. Dia sudah pergi sejak tadi pagi. Demikian penjelasan tentang present perfect. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Semoga bermanfaat.